itu tidak layak. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik di antara dari ayat ini, terutama ayat tadi ayat ke-14, di antara sebab perselisihan yaitu dengki. Sebab Allah katakan tidaklah mereka bercerai-berai kecuali setelah datang kepada mereka ilmu karena kedengkian di antara mereka. Jadi seringnya perselisihan, percerai-berai itu, konflik itu bukan karena berbeda pendapat katanya, tapi karena berbeda pendapatan. Ada yang bilang gitu, benar juga sih ya. Jadi kadang ada kalanya bukan karena beda pendapat, tapi beda pendapatan. Satu pendapat lebih tinggi, saya enggak. Akhirnya tidak akur, tidak saling sapa. Ya ini maka Bapak-bapak ini perlu kita waspadai ya. Dengki ini bisa merusak persaudaraan kaum muslimin, bisa merusak persaudaraan ahlus sunnah, bisa merusak persaudaraan salafiyin. Maka hendaknya kita menjauhi sifat dengki. Kalau ada saudara kita yang Allah berikan kelebihan, kita harusnya apa? Terima. Kalau itu masalah dunia, untuk apa kita dengki masalah dunia? Karena ujung-ujungnya dunia akan hilang, ya tidak? Ya kan? Adapun kalau masalah akhirat, untuk apa juga kita dengki? Ya kan? Harusnya kita berusaha untuk seperti dia kan? Ya kan? Jangan malah kita dengki ya. Doakan. Kalau misalkan ada orang yang diberikan kelebihan dari sisi dunia atau sisi agama, kita terima sambil berdoa kepada Allah. Semoga dia diberikan terus nikmat dan saya pun dapat nikmat seperti dia. Nah ini ya, ini yang seharusnya. Bukan malah berdoa ya Allah hilangkanlah nikmat yang dirasakan. Ini namanya dengki. Itu namanya dengki. Hakikat dengki. Bahkan kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau punya pendapat tentang makna hasad. Kan ada ulama yang berpendapat hasad artinya apa? Tidak suka nikmat, tidak suka orang lain dapat nikmat dan berharap nikmatnya indah. Ada yang begitu Bapak ya. Nah, tapi ada juga ulama yang berpendapat hasad, iri, dengki, tidak suka orang lain dapat nikmat dan berharap nikmatnya hilang walaupun tidak ada dia. Ini yang kedua. Yang ketiga definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak suka kalau orang lain dapat nikmat, titik. Mau hilang atau kembali kepada dia, ini namanya hasad, iri, dengki. Dan ini definisi yang paling menakutkan. Ya tidak? Karena siapapun di antara kita biasanya kena penyakit ini. Melihat orang lebih diberikan kelebihan oleh Allah dari sisi harta, sudah rasa nggak senang. Nah ini hasad, iri, dengki. Kalau kita pakai definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini dengki. Kita harus segera istighfar. Orang diberikan keilmuan lebih tinggi langsung timbul perasaan tidak suka, sekedar tidak suka, bukan berharap ilmunya hilang tapi nggak suka. Ini pun iri, hasad, dan dengki. Istighfarlah kepada Allah ya, karena itu penyakit. Kalau tidak segera diobati bisa mengantarkan pada kezaliman berikutnya.